먼저 화를 쏠 거예요. Bagaimana ketika pegawai korporat harus melatih orang suku pedalaman Amazon untuk mengikuti Olimpiade memanah? Kekocakan-kekocakan apa yang akan terjadi? 건강개발권 따오든가. Berikut kisahnya. Hari yang cerah di Sungai Amazon. Sebuah helikopter terlihat melintas membawa penumpang dari Korea. Tiba-tiba cuaca berubah, badai datang. Helikopter yang mereka naiki tersambar petir. Salah satu penumpang terjatuh. Dia bernama Cho Jin Bong. Beberapa hari sebelum keberangkatan ke Amazon, terlihat Direktur Choi memanggil Cho Jin Bong ke ruangannya, mempertanyakan kinerjanya yang buruk. Kemudian dia menjelaskan bahwa perusahaan telah memutuskan untuk berinvestasi tambang emas di negara Boledor. Negara yang terhubung dengan Amazon ini memutuskan untuk menyelenggarakan Olimpiade internasional agar lebih dikenal oleh negara lain. Olahraga utama mereka adalah memanah. Sebagai bentuk kerjasama dengan negara itu, perusahaan akan mengirim Cho Jin Bong untuk melatih atlet panah di sana. Dan dia tidak bisa menolak karena terancam pensiun dini. Cho Jin Bong adalah mantan atlet panah terbaik Korea. Bahkan di masa kejayaannya pernah membintangi sebuah iklan. 대출금 이자 낼 Kondisi ekonomi keluarga mereka sedang tidak baik. Sang istri mulai menjual barang-barang di rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan mereka tidak mempunyai uang untuk sekolah anak-anak. Cho Jin Bong menjelaskan ke istrinya bahwa dia mendapatkan tugas kantor yang akan membereskan semua masalah keuangan keluarga mereka. Singkat cerita, kembali ke masa kini, terlihat Cho Jin Bong berada di hutan setelah terjatuh dari helikopter. Tiba-tiba sebuah panah melesat mengenai ular di dekatnya. Dia berlari karena terkejut. Seseorang mengejarnya. Lagi-lagi panah itu menyelamatkannya, kali ini dari sarang lebah yang terjatuh. Lalu lebah-lebah itu mengejarnya hingga ke pinggir jurang. Seseorang mendorongnya sampai terjatuh. Ternyata yang mendorongnya adalah orang suku pedalaman di hutan itu. Dia bernama Sika, Eba, dan buaya yang telah mengintai mereka dari tadi. Setelah menyelamatkannya dari buaya, mereka membawa Cho Jin Bong ke desa. Dan dipertemukan dengan kepala suku. Terjadi kesalahpahaman. Mereka mengira Choi Jin Bong datang untuk menghancurkan desa mereka. Kemudian kepala suku memerintahkan untuk mengeksekusinya. Thank you so much. Choi Jin Bong tidak menyadari dirinya akan dieksekusi. Dia malah mengenalkan keluarganya melalui foto di handphone. Kemudian mereka mengikatnya dan meletakkannya di atas batu besar. Walbu merasa tidak tega karena Choi Jin Bong memiliki keluarga dan merupakan seorang ayah seperti dirinya. Lagi-lagi perbedaan bahasa membuat miskomunikasi di sini. Aku koin bayar Sika. Yo, ibayo. Lalu
Tiba-tiba, Eba merasakan kehadiran serigala di sekitar situ. Kemudian mereka pergi meninggalkan Choi Jin-bong. Diam-diam, Walbu melepaskan ikatannya dan menyuruhnya pergi. Sika, Eba, dan Walbu sedang menghadang serigala yang mendekat ke permukiman. Terlihat anak Walbu berteriak ketakutan melihat serigala itu. Suara itu menarik perhatian serigala mendekat. Choi Jin-bong dengan sigap memeluk anak itu, melindunginya dari terkaman serigala. Walbu sangat berterima kasih. Kini Choi Jin-bong diterima baik oleh penduduk desa. Dia disuguhkan makanan dan minuman. 하와 셰멘비리 철이 구, Tiba-tiba, warga desa berlarian karena kedatangan tamu tak diundang. Ternyata, sekelompok pasukan Boledor yang akan menjemput Choi Jin-bong. Setelah sedikit perdebatan, akhirnya mereka berhasil membawa Choi Jin-bong pergi dari desa itu. Saat ini mereka berada di kantor pemerintahan Boledor. Seorang penerjemah bernama Bang Sik akan menemani Choi Jin-bong selama di sana. 저는 이번에 동영 Dia menceritakan bahwa desa kemarin bernama Desa Tagauri. Desa Tagauri berseteru dengan pemerintah negara Boledor karena negara ini ingin menguasai wilayah desanya yang mengandung tambang emas. Akhirnya, Choi Jin-bong bertemu dengan Menteri Olahraga Boledor. Pak Menteri berharap Choi Jin-bong bisa melatih atlet panah mereka untuk mendapatkan medali emas dalam Olimpiade. Kemampuan atlet mereka ternyata jauh di bawah rata-rata. 팔로키 성매야 보가 Choi Jin-bong memerlukan seseorang yang ahli memanah. Dia ingat kepada penduduk desa Tagauri. 네가 한국 가서 메달만 따면 더 Choi Jin-bong berusaha mengajak Sika dan teman-teman untuk menjadi atlet panah Boledor dengan membawa surat perjanjian kerjasama. 몰고 싸우러 온 거라고 시켜. 쏴. Tiba-tiba suara dentuman terdengar. Harus ada yang menghentikan proyek itu dan menyelamatkan desa. Setelah mendapat masukan dari istrinya, akhirnya Sika dan teman-teman bersedia mengikuti Olimpiade memanah. 또 이제 활을 쓸 거예요. 활. Di depan Menteri Olahraga Boledor, Sika dan teman-teman menunjukkan kemampuannya memanah. Akhirnya Pak Menteri sepakat untuk mengirim mereka sebagai perwakilan negara Boledor dalam Olimpiade memanah. Setelah berpamitan, berangkatlah mereka ke Korea. Di Korea, Bang Sik menemani mereka berkeliling. Mereka terpana melihat gedung-gedung tinggi. Terlalu asik ngevlog, Bang Sik tidak menyadari mereka terpisah. Sementara itu, di kantor, Choi Jin-bong sedang dipuji-puji karena keberhasilannya melancarkan kerjasama perusahaannya dengan negara Boledor. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon masuk dari kantor polisi. Polisi menjelaskan mereka telah membuat ulah di beberapa tempat. Eba memanjat gedung. Walbu memancing di sungai kota. Sika lebih aneh lagi memanah mobil-mobil untuk menolong anak kecil nyebrang. Polisi akan menyita busur mereka karena dianggap senjata ilegal. 5개월을 어디서 어떻게 버티냐고? Mereka memutuskan untuk ke rumah Choi Jin-bong. Dia terlihat resah menunggu kedatangan sang istri. 이따가 애 엄마.
Sang istri sangat terkejut. Dia tidak setuju mereka tinggal di rumahnya karena takut. Mereka makan malam bersama. Sika dan teman-teman masih asing dengan rasa makanan yang disuguhkan. Mereka biasa memakan daging yang segar. Dia tidak menyukai daging beku hasil frozen. Tapi karena takut dengan istri Choi Jin-bong, mereka tetap makan dengan tenang. Malamnya, keluarga itu tidur bersama dalam satu kamar agar lebih aman dari orang suku pedalaman itu. Mereka mencium bau asap. Choi Jin-bong keluar kamar untuk mengecek. Ternyata Sika dan lainnya sedang asik bakar ayam di balkon apartemen. Sang istri marah. Lagi-lagi mereka berakhir di kantor polisi. Setelah mendapat peringatan, akhirnya mereka bebas. Tetapi sepertinya mereka diusir dari apartemen. Choi Jin-bong kemudian mengajak Sika dan lainnya ke sebuah tempat memanah. 살려주라. 나 진짜 갈 데가 없어. 신혼초에 바람폈던 23살 혜정이 Setelah sedikit mengancam dengan membongkar rahasia lama, akhirnya teman Choi Jin-bong bersedia memberikan mereka tempat tinggal. Dan ini dia camp pelatihan panahan tim Boledor. Mereka berharap masa depan yang cerah. 개가 자 수평이지. Mereka mulai berlatih secara profesional. Tiba-tiba, istri Choi Jin-bong datang mengantarkan seragam. Di tengah latihan, Choi Jin-bong menemukan teknik yang tepat agar Sika dan teman-teman tepat sasaran dalam memanah, yaitu dengan menggunakan foto hewan sebagai target. Dan berhasil. Esoknya mereka pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Sika dan teman-teman mengikuti lomba yang berhadiah TV. Mereka berhasil memenangkan 3 TV. Wah, luar biasa ya. Uang hasil penjualan TV mereka gunakan untuk menyewa tempat camp panah yang lebih baik dan indah karena berada di perkemahan alam. Channel YouTube Bangsik yang meliput kegiatan Sika dan teman-teman semakin ramai penonton. Ketika malam, Bangsik mengajak Sika dan yang lainnya ke pasar malam untuk bermain game. Mereka berhasil memenangkan semua hadiah. Hadiah-hadiah itu dijual dan uangnya dikumpulkan. Karena telah lelah semalaman, esok paginya mereka berlatih dengan kondisi ngantuk. Tapi Choi Jin-bong tidak menaruh curiga. Istrinya menonton live Bangsik, kemudian memberitahu suaminya. Bangsik terkejut. Choi Jin-bong menghampirinya ketika sedang live. Choi Jin-bong terlihat marah dan kecewa. Bangsik menjelaskan kalau dia melakukan semua ini karena ingin membantunya. Olimpiade tentu memerlukan banyak uang, sedangkan Choi Jin-bong kekurangan dana. Tiba-tiba, seekor babi hutan menyerang perkemahan. Babi itu mendekati anak Choi Jin-bong yang ketakutan. Anehnya, Sika, Eba, Walbu malah bersiul. Ternyata siulannya membuat babi itu tenang. Ketika itu, polisi hutan langsung menembak babi itu dengan bius. Hari terakhir pelatihan, mereka sudah makin ahli memanah dan siap mengikuti Olimpiade.
Malam sebelumnya, mereka melakukan ritual yang biasa dilakukan untuk perang. Akhirnya Olimpiade dimulai. Mereka memasuki babak penyisihan. Dengan usahanya, tim Boledor akhirnya berhasil lanjut ke babak selanjutnya dan akan melawan Vietnam. Sedangkan di desa Tagauri, terlihat kakek dan nenek Bangsik datang membawa sebuah TV untuk mereka menonton Olimpiade bersama. Pertandingan Boledor versus Vietnam akhirnya dimulai. Dengan begitu, Vietnam. Set pertama, skor tim Boledor unggul 28-27. Set kedua, skornya bersaing ketat antara kedua tim. Pertandingan hari itu ditutup oleh tembakan walbu. Karena anak panahnya tidak terlihat, mereka mencoba melihat rekaman dengan gerak lambat. Anak panahnya memanah panah lain. Ternyata dia mendapatkan skor bullseye sempurna. Di perempat final, tim Boledor berhasil mengalahkan Jerman dan melaju ke semifinal. Karena prestasinya, kini mereka viral dan diliput oleh TV nasional. Semua tentang mereka menjadi perhatian publik. Tetapi sayangnya, desa Tagauri mengalami hal buruk. Bangsik mendapat telepon dari kakeknya mengabarkan desa Tagauri desa akan diledakkan dengan dinamit. Tidak sengaja Sika mendengar percakapan itu. Hatinya yang sedih menjadi gundah dan tidak fokus ketika pertandingan dimulai. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pertandingan dan kembali ke desa. Mereka hilang kepercayaan kepada Cho Jinbong yang tidak tahu menau mengenai kejadian ini. Cho Jinbong menghampiri direktur dengan kecewa. Dia meminta semua penjelasan ini. Direktur menjelaskan bahwa perjanjian pertambangan emas tetap berlanjut dan desa akan digusur. Cho Jinbong keluar ruangan dengan kecewa. Dia mendapat kabar manajer Park telah menculik Sika dan teman-teman agar tidak bisa melanjutkan pertandingan. Perusahaan berusaha menghindari mereka mendapat medali, karena jika mereka menjadi sorotan media, tentu itu akan mengganggu rencana pertambangan emas di desa mereka Tagauri. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Sika dan teman-teman, Cho Jinbong datang menghampiri untuk menyelamatkan mereka. Untungnya polisi segera datang menangkap komplotan penculik itu. Sika dan teman-teman akhirnya mau melanjutkan pertandingan.
몸 매우 없. Pertandingan memperebutkan medali perunggu telah dimulai. Panah Eba meleset karena angin terlalu kencang. Cho Jin Bong menenangkan Eba, tetapi Bong Sik menerjemahkannya berbeda. Skor kedua tim seri, pertandingan semakin seru. 마지막 화살을 남겨두고 있습니다. 정말 어렵게 있었거든요. Dan di set keempat babak penentuan, Sika menjadi penembak terakhir. Kita semua berharap dia mendapat skor 10 untuk memenangkan pertandingan hari ini. Akhirnya, Sika mendapat skor 10 dan tim Boledor berhasil mendapat medali perunggu. Saat wawancara kemenangan, semua media meliput. Ini adalah waktu yang tepat untuk menceritakan kepada dunia bahwa desa mereka dalam bahaya. 우리를 지켜주세요. Akhirnya, pesan yang mereka sampaikan berhasil. Setelah mendapat tekanan dari publik, pemerintah Boledor akhirnya menangguhkan proyek penambangan emas. Cho Jin Bong dan keluarga mengantarkan Sika dan teman-teman ke bandara. Mereka akan pulang ke desa Tagauri. Dan itu menjadi momen perpisahan mereka yang manis. Di desa Tagauri, mereka akhirnya berkumpul kembali, menceritakan semua yang mereka alami. Mereka melihat orang bekerja untuk mendapatkan uang, istri mendukung suaminya, dan suami menghargai istri. Anak-anak selalu bersyukur atas usaha ayah mereka. Dan ayah bekerja keras dengan senang hati untuk anak-anak mereka. Lalu di akhir cerita mereka berdoa bersama untuk kebaikan orang-orang itu.